Data pribadi kita nggak pernah aman. Bisa diserang, dicuri, sama siapa aja. SafeNet mengungkapkan kalau serangan digital atau serangan cyber di Indonesia meningkat pada awal 2024. Di Januari sampai Maret ada sebanyak 61 kali insiden. Serangan ini terjadi 2 kali lipat dari tahun lalu. Tokopedia, Lembaga Riset Siber Indonesia, SISREK, menemukan dugaan data 91 juta pengguna yang diduga konsumen Tokopedia kembali diperjualbelikan oleh anggota Forum Peretas. 19 sudah ada 79 kasus terjadi pencurian data di dalam negeri. Di mana kalau kita langsung lihat ke grafiknya, sejak Januari sampai dengan Juni 2023, tercatat ada 35 kasus. Di era digital sekarang, hampir setiap aktivitas yang kita lakukan meninggalkan jejak data. Mulai dari belanja online, menggunakan media sosial, hingga main game online. Tapi tahu nggak sih, semua informasi dan data pribadi itu harus dilindungi. Saya Muhammad Dilan Desiden. Di video ini akan membantu Anda cara memahami apa itu data pribadi, bagaimana risikonya, dan bagaimana cara melindunginya. Data pribadi adalah segala informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang. Ada data pribadi umum kayak nama, alamat rumah, nomor telepon, email. Ada juga data pribadi yang sensitif seperti data kesehatan, biometrik, data keuangan, kata sandi. Saat kita memberikan data kepada perusahaan atau satu aplikasi, data tersebut akan diproses dan disimpan, dan kadang digunakan untuk berbagai keperluan. Karena dari itu, penting bagi kita, setiap konsumen untuk memahami apa saja yang mereka bagikan, kepada siapa mereka mempercayakan data tersebut, dan untuk apa mereka menggunakan data tersebut. Data pribadi yang bocor atau disalahgunakan dapat menimbulkan banyak kerugian loh. Misalnya, data identitas Anda bisa digunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, bisa juga ditarget phishing atau spam, bahkan akses ilegal ke akun keuangan Anda. Kerugiannya bukan cuma finansial doang, penyalahgunaan data juga bisa mengganggu privasi dan reputasi seseorang. Karena itu, melindungi data pribadi itu bukan sekedar pilihan, tapi sebuah keharusan. Di Indonesia, hak konsumen atas data pribadi dilindungi langsung oleh Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP adalah landasan hukum di Indonesia yang mengatur pengumpulan dan pemrosesan serta perlindungan data pribadi individu di era digital. Memberikan hak kepada subjek atau data warga negara untuk mengendalikan datanya, mencegah penyalahgunaan dan menetapkan sanksi bagi pelanggar. Tujuan utama UU PDP juga untuk melindungi hak pribadi, mencegah penyalahgunaan, menjamin keamanan data, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hanya konsumen, pelaku usaha juga harus memegang peran penting dalam perlindungan data pribadi. Perusahaan wajib menjaga keamanan data pelanggan melalui sistem yang memadai. Mereka nggak boleh memberikan atau menjual data-data pelanggan tanpa persetujuan. Jika data sudah tidak diperlukan, perusahaan juga wajib menghapusnya. Dan yang paling penting, jika terjadi insiden kebocoran, perusahaan harus segera memberitahu konsumen dan memberi langkah-langkah perbaikan dan bertanggung jawab memberi kompensasi agar kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan tersebut bisa kembali. Ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan konsumen untuk menjaga keamanan data pribadinya. Yang pertama, gunakan kata sandi yang kuat untuk setiap akun. Tambahkan juga verifikasi 2 langkah untuk keamanan ekstra. Yang kedua, berhati-hatilah kalau ngeklik tautan atau link yang mencurigakan, terutama yang dikirim lewat email atau pesan-pesan singkat di WA gitu. Ketiga, periksa izin aplikasi sebelum menginstalnya. Jangan memberikan akses kamera, lokasi, kontak jika tidak diperlukan. Keempat, hindari menggunakan WiFi publik untuk transaksi penting seperti mobile banking atau belanja online. Kelima, biasakan untuk logout akun sebelum menggunakan perangkat umum. Langkah-langkah ini bisa sangat efektif untuk melindungi data-data pribadi dan resiko kehilangan data di era digital. Pada 16 Mei 2023, diketahui akun X @drugtrackerin membocorkan data nasabah BSI ke dark web usai negosiasi gagal. Mereka mengklaim mencuri 15 data nasabah, informasi karyawan, dan 1,5 terabyte data internal. Pakar keamanan cyber Teguh Aprianto menyebut 8.133 file milik BSI sudah tersebar di dark web atau web gelap, termasuk data pribadi, 24.437 karyawan,
dan dokumen internal. Kebocoran juga mencakup informasi data pribadi serta data pinjaman nasabah. Lockbit meminta tembusan sekitar 20 juta US dollar atau sekitar 296 miliar dan menyarankan nasabah berhenti memakai layanan BSI karena dianggap tak mampu melindungi data. Namun, Corporate Security BSI Gunawan Arianto menegaskan data dan dana nasabah tetap aman dan layanan berjalan normal. Melindungi data pribadi berarti melindungi diri kita sendiri. Berhati-hatilah dalam memberikan informasi, pahami hak Anda sebagai konsumen, dan pastikan berbagi data dengan pihak-pihak yang terpercaya. Ingat, data adalah aset penting, jaga, lindungi, dan gunakan dengan bijak. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa membantu Anda menjadi konsumen yang lebih cerdas dan lebih aman dalam dunia digital. Saya Muhammad Gilang Zidan, pamit undur diri.